Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perihal perkembangan fisik dan emosi. Anggota kami terdiri dari Maria Fatima 005, Gisela Maura 060, Agnes Alvia Lintang 070, Desrama Krismarta Sinda 071, Agatha Putri Rastania 073, Salma Suraya 074, dan Teresia Ria 077. Yang pertama adalah perkembangan fisik. Pengertian perkembangan fisik merupakan perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Ditandai dengan perubahan pada tubuh seperti tinggi dan berat tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, dan kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Kemudian perkembangan fisik secara motorik. Perkembangan fisik secara motorik terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perkembangan motorik kasar, otot-otot besar dan sebagian atau seluruh anggota tubuh digunakan oleh anak untuk melakukan gerakan tubuh. Perkembangan motorik kasar dipengaruhi oleh proses kematangan anak. Karena proses kematangan setiap anak berbeda, maka laju perkembangan seorang anak bisa saja berbeda dengan anak lainnya. Perkembangan motorik halus, perkembangan motorik halus. Adapun perkembangan motorik halus merupakan perkembangan gerakan anak yang menggunakan otot-otot kecil atau sebagian tubuh tertentu. Perkembangan pada aspek ini dipengaruhi oleh kesempatan anak untuk belajar dan berlatih. Contohnya kemampuan menulis, menggunting, dan menyusun balok. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem dan organ yang sangat kompleks dan sangat mengagumkan. Berdasarkan perkembangan fisik, Huhlen dan Thomson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek berikut. Yang pertama, ada sistem syaraf. Sistem syaraf yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, ada otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kemampuan dan kekuatan motorik. Yang ketiga, ada kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya tingkah laku baru, seperti pada masa remaja, mulai ada perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri dari berbagai macam lawan jenis. Yang keempat, ada struktur fisik atau tubuh, meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Selanjutnya, ada aspek fisiologis. Aspek fisiologis sangat penting bagi kehidupan manusia adalah otak. Otak sebagai pusat atau sentral perkembangan dan fungsi kemanusiaan. Ada 3 struktur otak, antara lain, yang pertama ada brainstem, yang berfungsi mengontrol keseimbangan dan koordinasi. Yang kedua ada midbrain, yang berfungsi sebagai stasiun pengulang atau penyambung, dan pengontrol pernafasan dan fungsi menelan. Yang terakhir ada cerebrum, bagian otak yang paling tinggi, yang meliputi belahan otak kiri dan kanan, dan sebagai pengikat syaraf-syaraf yang berhubungan dengannya. Halo semuanya, nama saya Ria, NIM 077. Saya akan menjelaskan mengenai jenis keterampilan motorik. Perkembangan syaraf otak yang mengatur otot memungkinkan berkembangnya kompetensi atau motorik pada anak. Keterampilan motorik dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah keterampilan motorik kasar, seperti berjalan, berlari, melompat, naik dan turun tangga, dan sebagainya. Lalu ada juga keterampilan motorik halus, seperti menulis, menggambar, memotong, melempar, menangkap bola, serta memainkan benda atau alat permainan. Seorang konselor harus memahami dengan betul keterampilan motorik yang dimiliki anak didiknya agar dapat mencapai sasaran dengan tepat. Hal ini dilakukan untuk membantu anak didik memahami dan mengembangkan potensi diri secara optimal, serta untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan terhadap pencarian jati diri peserta didik pada saat perkembangan fisik terjadi. Lalu yang selanjutnya adalah ciri-ciri perkembangan fisik. Seperti yang kita ketahui, bahwa pada saat remaja kita akan mengalami masa pubertas. Laki-laki akan ditandai dengan munculnya rambut di wajah, dada melebar,
tumbuhnya rambut di dada dan pubis, tubuh lebih berotot, dan suara yang berubah menjadi lebih berat. Sedangkan perempuan akan ditandai dengan berkembangnya payudara, tumbuh rambut di daerah ketiak dan pubis, rambut dan kulit mulai berminyak, menstruasi, pinggul melebar, serta menjadi lebih sensitif. Hai teman-teman, saya Lintang dengan NIM 070. Dan sekarang saya akan membahas tentang dampak perubahan fisik. Ada 3 dampak, yaitu pertama, dampak terhadap keadaan fisik, kedua, dampak terhadap sikap dan perilaku, dan ketiga, dampak terhadap jiwa. Dampak terhadap keadaan fisik yaitu jika remaja sedang sakit, terlebih remaja perempuan ketika menstruasi, biasanya mengalami rasa sakit perut yang mana timbul rasa lelah, tertekan, dan mudah marah. Ketika remaja sedang benar-benar sakit, ia ingin diperlakukan dengan penuh pengertian. Yang kedua, dampak terhadap sikap dan perilaku. Menurut Ridwan, ada beberapa dampak atau pengaruh perubahan fisik terhadap sikap dan perilaku, diantaranya ingin menyendiri, bosan, emosi yang meninggi, dan hilangnya kepercayaan diri. Dan yang terakhir, dampak terhadap jiwa. Perubahan fisik yang dialami remaja yang paling besar pengaruhnya adalah pertumbuhan tubuh, yaitu badan semakin tinggi dan besar. Dan tanda-tanda pubertas ini menyebabkan gangguan dan kecanggungan bagi jiwa remaja, di mana mereka harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya. Lalu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik remaja. Ada 4 faktor. Pertama, ada sistem endokrin, yaitu sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductless yang menghasilkan hormon. Yang kedua, ada faktor keluarga, yaitu faktor keturunan atau heredity yang mempengaruhi tinggi badan, berat badan, warna kulit, dan warna rambut. Yang ketiga, ada faktor lingkungan, yaitu faktor di mana orang tua berperan dalam moral dan psikologi umum dari sosialisasi dan perkembangan anak-anak mereka. Dan yang terakhir, ada faktor perubahan fisik, yaitu merupakan faktor seperti nutrisi, sikap sosial, ukuran, keluarga, dan olahraga yang dapat mempengaruhi proses pubertas. Kemudian perkembangan emosi. Pengertian. Perkembangan emosi adalah kemampuan seseorang untuk merasakan nyaman, berani, gembira, takut, dan marah yang dipengaruhi oleh interaksi dengan orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Pengelompokan emosi terbagi menjadi 2, yaitu emosi sensoris yang ditimbulkan karena pengaruh rangsangan dari luar, misalnya rasa dingin, manis, sakit, lelah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada emosi psikis yang menyangkut kejiwaan dari dalam diri individu itu sendiri. Selanjutnya adalah ciri-ciri emosi. Secara garis besar, emosi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah emosi yang bersifat subjektif, memandang sesuatu sebagai pokok masalah utama tanpa ada alternatif lainnya. Emosi subjektif ini biasanya berlangsung tanpa disadari dan dimengerti oleh yang bersangkutan. Lalu yang kedua adalah emosi yang bersifat fluktuatif. Emosi fluktuatif adalah emosi yang tidak tetap dan bisa berubah-ubah dalam waktu yang singkat. Emosi fluktuatif ini yang paling banyak dirasakan oleh remaja pada saat berada di masa pubertas. Lalu yang ketiga adalah emosi yang berhubungan dengan panca indera yang timbul ketika seseorang melihat sesuatu di depan matanya. Misalnya, pada saat melihat orang yang dicintai datang, maka akan timbul rasa atau emosi cinta dalam diri seseorang itu. Atau bisa juga pada saat setelah melakukan kontak fisik. Selanjutnya, pengaruh emosi terhadap perilaku dan perubahan fisik individu. Yang pertama, memperkuat semangat bila merasa senang atas suatu keberhasilan yang telah dicapai. Yang kedua, melemahkan semangat apabila timbul rasa kekecewaan karena suatu kegagalan. Dan sebagai puncak dari keadaan ini,
ialah timbulnya rasa putus asa atau frustasi. Yang ketiga, menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar apabila individu dalam keadaan gugup. Dan yang terakhir, terganggu penyesuaian sosial apabila terjadi rasa cemburu dan iri hati. Halo, saya Gisela, NIM 060. Di sini saya akan ngebahas tentang 3 jenis emosi pada remaja. Remaja memiliki karakteristik pemunculan emosi yang berbeda bila dibandingkan dengan masa kanak-kanak maupun orang dewasa. Emosi remaja seringkali meluap-luap tinggi dan emosi negatif mereka lebih mudah muncul. Keadaan ini lebih banyak disebabkan masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka dan lingkungan yang menghalangi terpuaskannya kebutuhan tersebut. Luella Cole mengemukakan bahwa ada 3 jenis emosi yang menonjol pada periode remaja, yaitu emosi marah, emosi takut, dan emosi cinta. Emosi marah lebih mudah timbul apabila dibandingkan dengan emosi lainnya dalam kehidupan remaja. Penyebab timbulnya emosi marah pada remaja ialah apabila mereka direndahkan, dipermalukan, dihina, atau dipojokkan di hadapan kawan-kawannya. Remaja yang sudah cukup matang menunjukkan rasa marahnya tidak lagi dengan berkelahi seperti pada masa kanak-kanak sebelumnya. Kadang-kadang juga remaja melakukan tindakan kekerasan dalam melampiaskan emosi marah. Meskipun mereka berusaha menekan keinginan untuk bertingkah laku seperti itu, pada dasarnya remaja cenderung mengganti emosi kekanak-kanakan mereka dengan cara yang lebih sopan. Selanjutnya, emosi takut. Ketakutan yang dialami selama masa remaja dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ketakutan terhadap masalah atau sikap orang tua yang tidak adil dan cenderung menolak di dalam keluarga. Kedua, ketakutan terhadap masalah mendapatkan status baik dalam kelompok sebaya maupun dalam keluarga. Ketiga, ketakutan terhadap masalah penyesuaian pendidikan. Keempat, ketakutan terhadap masalah pilihan jabatan yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan. Kelima, ketakutan terhadap masalah-masalah seks. Dan keenam, ketakutan terhadap ancaman keberadaan diri. Pada saat akhir masa remaja dan memasuki perkembangan dewasa awal, ketakutan atau kecemasan yang baru muncul adalah menyangkut masalah keuangan, pekerjaan, pendirian, kepercayaan atau agama, perkawinan, dan keluarga. Remaja yang sudah matang akan berusaha untuk mengatasi masalah-masalah yang menimbulkan rasa takutnya. Emosi cinta. Emosi telah ada pada diri anak semenjak bayi dan terus berkembang hingga dewasa. Sedangkan pada masa remaja, rasa cinta diarahkan pada lawan jenis. Pada masa bayi, rasa cinta diarahkan pada orang tua, terutama pada ibu. Pada masa kanak-kanak 3 umur 5 tahun, rasa cinta diarahkan pada orang tua yang berbeda jenis kelamin. Misalnya, anak laki-laki akan jatuh cinta pada ibu, dan sebaliknya. Pada masa remaja, arah dan objek cinta itu berubah terhadap teman sebaya yang berlawanan jenis. Beberapa situasi yang mendorong remaja putri untuk menyayangi wanita secara berlebihan yaitu: yang pertama, wanita tersebut dirasakan dapat membantu dan mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Yang kedua, wanita itu dapat dijadikan sebagai pengganti ibunya. Yang ketiga, wanita tersebut dirasakan sangat menyayanginya dan ia berasal dari keluarga yang menolak dirinya. Dan yang keempat, karena tidak populer di antara teman pria, merasa sangat malu dan takut kepada teman pria atau mempunyai pengalaman yang menyakitkan dengan pria. Remaja wanita yang mengalami perkembangan perasaan cinta yang normal adalah jika remaja mengarahkan rasa cintanya kepada pemuda sesama remaja. Demikian juga dengan remaja pria yang mempunyai cinta yang normal mengarahkan cintanya pada seorang gadis. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi akan dijelaskan oleh teman saya, Agatha. Faktor yang mempengaruhi emosi pada remaja. Yang pertama yaitu usia. Semakin bertambahnya usia seseorang, maka semua emosi dapat diekspresikan lebih lunak.
Semakin bertambahnya usia individu, semakin baik dalam kemampuan memandang suatu masalah, menyalurkan dan mengontrol emosinya secara lebih stabil dan matang secara emosi. Dengan meningkatnya usia seseorang, semua emosi diekspresikan secara lebih lunak karena mereka telah mempelajari reaksi orang lain terhadap luapan emosi yang berlebihan, sekalipun emosi itu berupa kegembiraan atau emosi yang lainnya. Kemudian yang kedua, pola asuh orang tua. Suasana emosional dalam keluarga akan berdampak negatif bagi anak, tetapi jika suasana nyaman dapat berdampak positif. Cara orang tua memperlakukan anak-anaknya akan memberikan akibat yang permanen dalam kehidupan anak. Suasana emosional yang penuh tekanan dalam keluarga berdampak negatif terhadap perkembangan remaja. Tetapi sebaliknya, jika suasana rumah penuh kasih sayang, ramah, dan bersahabat, akan mendukung pertumbuhan remaja menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Kemudian yang ketiga, lingkungan. Jika teman-teman sebayanya memiliki emosi-emosi yang tidak stabil, akan berpengaruh pada diri remaja tersebut. Lingkungan dan teman-teman sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosi remaja. Pengaruh ini nantinya akan berimbas pada diri remaja tersebut, begitu juga sebaliknya. Kemudian yang terakhir yaitu pengalaman traumatik. Akibat dari traumatik remaja dapat merasakan rasa takut, tanda-tanda stres, dan sikap terlalu waspada. Kejadian yang mungkin dialami remaja pada saat masa lalu, mereka akan memberikan kesan traumatik dan ini sangat berperan dalam mempengaruhi perkembangan emosi anak remaja. Contoh kasus, Raka adalah anak tunggal. Ibunya menjadi tulang punggung keluarga karena ayahnya sudah meninggal. Dia sangat dekat dengan ibunya, bahkan tidur pun masih satu kamar dengan ibunya. Ibunya pun selalu menuruti apa keinginan Raka. Raka memang anak yang pendiam atau introvert dan sulit bergaul. Lalu akhir-akhir ini dia sering tidak berangkat sekolah tanpa alasan. Pihak sekolah pun menelpon ibu Raka untuk mengetahui kondisinya. Ternyata adik tidak mau sekolah alias mogok sekolah. Bukannya membujuk Raka untuk masuk sekolah, ibu malah memperbolehkan Raka untuk tidak masuk sekolah. Lalu akhirnya guru BK mendatangi rumah Raka untuk mengetahui secara langsung kondisinya dan untuk mencari solusi yang terbaik. Setelah melakukan pembicaraan dengan ibu dan Raka, ternyata penyebab Raka mogok sekolah karena dia merasa tidak nyaman dengan lingkungan sekolahnya. Apalagi setelah mengalami pengalaman yang kurang enak, ia dimarahi oleh guru olahraga karena dia tidak bisa mengikuti baris berbaris dengan benar. Hal ini menimbulkan rasa traumatik dalam diri Raka. Akhirnya guru BK mengambil solusi, yaitu mempertemukan Raka dengan guru olahraga tersebut untuk melakukan mediasi. Untuk membangun kepribadian Raka yang sulit bergaul, guru BK bekerja sama dengan guru lainnya dan teman-teman Raka untuk membantunya dengan menyapa dan mengajak